Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah para siswa sekalian kelas 12 SMK Muhammadiyah Bungoro, yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa selalu dalam lindungannya setiap apapun aktivitas kita. Kedua, salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para siswa sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir. Untuk hari ini kita belajar hikmah. Hikmah dalam menghadapi takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apa hikmah dengan kita meyakini apa itu qada dan qadar. Takdir yang baik, takdir yang buruk, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tapi Allah berikan takdir seperti itu. Itulah yang ingin kita bahas pada kesempatan pertemuan hari ini. Setelah yang lalu kita sudah laksanakan menulis dalil Quran tentang beberapa ayat takdir qada dan qadar ini. Ya. Ini adalah terjemahan. Jadi kemarin kan saya hanya minta tulisan Al-Qur'annya saja. Nah, ini terjemahannya yang akan kita bahas pada hari ini sebelum kita masuk di hikmah qada dan qadar ini. Yang pertama surah Al-Qamar ayat 49. Ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Jadi Allah itu sudah tetapkan rezeki kita, sudah tetapkan cobaan kita, ujian kita. Allah sudah tetapkan batas kekuatan kita, kesehatan kita, umur kita, jodoh kita, sampai mati kita. Sudah ditetapkan ukurannya. Maksudnya sudah ada, kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan kuota. Nah, kuota rezekinya sekian. Kalau sudah habis rezeki itu ya kita mati. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kita akan mengidap penyakit seperti ini, kita akan mati dalam keadaan sakit seperti ini, kita akan mati dalam keadaan sehat, kita akan mati dalam keadaan kecelakaan musibah dan seterusnya. Sudah dituliskan ukurannya, takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di surah Al-Hadid ayat 22 bahwa bencana yang menimpa bumi ini dan pada diri kita manusia ini sudah sebelum kita ditakdirkan hidup di dunia ini, dilahirkan, itu memang sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Artinya kitab takdir kita itu sudah tertulis di situ. Kita akan lahir di Indonesia, kita akan lahir di suku Bugis, suku Makassar, di Sulawesi Selatan ini, dengan wajah seperti ini, orang tua kita ini, mama kita ini, di daerah ini dan seterusnya. Itu sudah ada dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan jadi apa kita 1 tahun yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu sudah memang sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah Allah ini sudah mudahkan kita dalam kehidupan kita. Kita akan belok kiri, belok kanan, ya. Kalau dalam filsafat tidak akan gugur itu daun kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surah Al-Hadid ayat 22 ini menceritakan bahwa takdir kita ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik buruknya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kitab Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Nah, itu. Yang ketiga di surah Al-Isra ayat 13. Dan tiap-tiap manusia telah ditetapkan amal perbuatannya seperti kalung yang ada pada lehernya. Artinya sangat dekat, sangat melekat pada diri manusia itu apa amal-amal perbuatan yang dia lakukan di atas dunia ini. Ini kekuatan amalnya sampai di sini. Allah Maha tahu. Kita bisa naik haji, bisa kuat puasa, banyak sedekah dan seterusnya, rajin sholat, itu sudah Allah tetapkan amalan perbuatan kita. Ini sebaliknya, ini negatif, maksiat banyak, ya, sudah ditetapkan. Tergantung kita bagaimana kita bisa berdoa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah untuk merubah apa yang buruk, apa yang tidak kita inginkan. Karena itu adalah senjata umat Islam. Yang terakhir, yang keempat,
Surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Jadi kita tidak akan celaka, tidak akan kena musibah, kita tidak akan terkena bencana, kita tidak akan sakit, tidak akan berpenyakit, tidak akan jatuh dan seterusnya kalau tidak ada izin dari Allah. Tidak ada izin dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di api yang besar oleh umatnya, tapi api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tidak ada izin dari Allah untuk api itu membakar. Secara teori api pasti akan membakar, tetapi tidak ada izin dari Allah. Wahai api, jangan kau bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan panas pun tidak ada. Ya, Anda boleh cari di Google kisah Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang, tapi Allah berikan petunjuk membuat kapal, dia tidak tenggelam bersama umatnya lainnya yang mengingkar kepadanya. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya. Kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan terjadi musibah menimpa umat manusia. Baik untuk itu. Yang bagian C, ini saya tidak usah jelaskan karena terlalu panjang nanti. Anda cukup tulis yang tadi terjemahan. Bagi yang sudah tulis terjemahannya, tidak usah ditulis lagi. Bagi yang belum, silahkan ditulis dengan bagian C ini. Saya rasa sudah cukup. Ya. Billahi fisabilillah haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.